Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Saya kemarin dikirimi sebuah video oleh salah satu subscriber yang ketika saya melihat videonya saya merasa miris. Ya, karena ada anak-anak masih muda teman-teman, remaja-remaja yang kemudian sudah salah dalam menempatkan bakat mereka di dunia serba digital ini teman-teman. Ya, menggunakan bakat mereka untuk menghina, menghujat, merendahkan Pak Jokowi. Inilah yang kita perlu lawan teman-teman. Karena dampak seperti ini akan terjadi kalau kita diam saja. Generasi-generasi selanjutnya, ya, generasi-generasi anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita nanti, kalau kita diam saja, bisa-bisa semuanya tidak akan mengenal yang namanya adab. Semuanya nggak akan mengenal yang namanya hal yang positif. Bisa-bisa dalam usia yang dini mereka sudah pintar maki, menghujat, menghina, membuli. Bisa-bisa budaya itu akan lahir kembali dan kita akan punya SDM yang tidak mempunyai rasa tenggang rasa lagi. Tidak mempunyai rasa sopan santun lagi teman-teman. Ini yang membuat saya miris teman-teman. Yang membuat saya sedih. Makanya ketika melihat video ini saya semakin tertantang lagi, berapi-api untuk melawan setiap ujaran kebencian, berita bohong, penipu-penipu ya. Setiap mereka yang memaki, mencaci, memfitnah yang seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa kita lihat. Makanya jangan biarkan ini teman-teman. Karena yang akan rusak sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Saya bawa kalian untuk melihat video ini dulu teman-teman. Ruwet, 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 Pak Bibi bikin ruwet. Mumet, 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 Pak Bibi bikin ruwet. 10 tahun hidup dalam kepalsuan. Ijazah palsu ternyata yang digunakan. Pak polisi cepat cari barang bukti. Jangan seperti Pak polisi menutupi. Yang fotokopi bilang saja fotokopi. Jangan seakan itu dibilang yang asli. Rakyat sudah merasa muak dibohongin. Ijazah asli belum juga ditunjukin. Ya teman-teman, kalian dengarkan sendiri kan? Bukan main, miris jadinya lihat ya. Saya nggak akan memberikan apa ya teman-teman ya, sebuah apa ya kata-kata yang mungkin keras terhadap mereka karena mereka sebenarnya korban. Kasihan juga teman-teman. Bagaimana mungkin orang tuanya ya, mama atau papanya dari anak-anak ini ya mungkin sudah termakan, terhasut dengan kebencian kepada Pak Jokowi. Sampai anak-anak yang seharusnya digiring atau diarahkan kepada hal yang positif, yang baik, malah diarahkan seperti ini. Ya, bisa-bisanya melakukan atau menciptakan lagu yang seperti ini. Ini benar-benar miris. Inilah yang harus kita perangi hari-hari ini, teman-teman. Mau jadi apa kita di saat anak-anak di negara lain itu belajar coding, ya, belajar coding pemrograman, belajar Python, bahasa pemrograman untuk membuat sebuah sistem dalam komputer, untuk membuat aplikasi, membuat game, membuat artificial intelligence. Di saat dunia semakin maju, anak-anak di negara-negara lain itu berlomba, pemerintah mereka itu melakukan berbagai macam inovasi dalam bidang pendidikan semakin maju di dunia serba digital ini, serba maju, serba robotik di Indonesia. Ya, karena terlalu fanatik banyak orang-orang yang menamakan diri mereka ilmuwan, akademisi, tapi melakukan hujatan, fitnahan, caci maki di media sosial yang terlihat. Makanya generasi-generasi ini bukan fokus belajar untuk mempelajari hal-hal yang semakin maju hari ini, malah ciptakan lagu-lagu untuk ikut-ikutan menghujat, memfitnah, mencaci maki teman-teman. Keren gak teman-teman? Miris.
Makanya ini adalah dampak yang bisa kita lihat. Saya sudah mengatakan bahwa yang terlihat hari ini di media sosial mungkin seolah-olah kita lihat biasa saja. Oh, sudah hal yang biasa kok ini. Rocky Gerung, Rismond, Tifa, akademisi, dokter. Tapi melakukan begitu banyak kejahatan kebencian. Makanya anak-anak seperti ini sudah mulai. Akademisi bisa melakukan seperti ini. Kita juga gas. Kita kan masih remaja, nggak bakalan, kita pasti hanya disuruh minta maaf saja. Ayo kita lakukan hal seperti ini. Miris, pedih, teman-teman. Inilah virus-virus orang seperti. Coba lihat berpakaian agamis sekali lagi ya. Tapi coba kalian dengarkan lirik mereka. Ruwet, Pak Jokowi katanya bikin ruwet. Siapa yang menuduh, siapa yang fitness hari ini yang bikin kegaduhan? Gayanya udah kayak ini calon-calon diskotik ini ruwet. Keren. Generasi masa depan. Iya, 10 tahun Anda jadi kayak Tifa itu ya, itu kan fitness. 10 tahun hidup dalam kepalsuan katanya. Ya kan? Akhirnya mereka ikut-ikutan bahas soal ijazah palsu Pak Jokowi. Si muda loh. Itulah yang menjadi perlawanan kita hari-hari ini agar supaya jangan sampai generasi-generasi kita selanjutnya, anak-anak kita, mungkin anak-anak Anda akan terpengaruh dengan virus mereka ini, teman-teman. Kan pembodohan. Sebuah hal yang sangat-sangat kita lihat ini adalah sebuah hal yang sangat merusak. Kami ini ilmuwan, kami ini akademisi, tapi tidak melakukan sesuatu yang berguna, tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, tapi hanya melakukan perpecahan. Itulah akademisi-akademisi, oknum-oknum yang menamakan diri mereka akademisi yang ada di Indonesia. Tapi bodoh ya teman-teman. Tapi sekali lagi ya, itu oknum ya. Makanya mereka hanya mencoreng nama akademisi itu. Mencoreng nama ahli-ahli. Ahli-ahli panci. Ahli hidung. Sekali hidung itu. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika video-video mereka viral, banyak yang puji. Anak remaja sudah bisa mengkritik pemerintah, kritik apa, fitnah, hujatan, kebencian. Kalian bangga, orang tua mereka bangga. Anaknya viral, orang tua bangga. Anak viral karena ikut-ikutan memfitnah, orang tuanya bangga mungkin ya. Inilah teman-teman contoh buruk yang harus kita lakukan. Jangan sampai, apakah anak kalian mau pengen terkenal kayak gini? Ujung-ujungnya kami minta maaf. Ada sana penjara anak. Tapi mereka ini sebenarnya korban teman-teman. Korban peperangan, opini, narasi, contoh dari orang-orang yang menamakan diri mereka akademisi tapi hatinya kayak pengen saya maki tapi nggak boleh. Halo teman-teman semua ya, semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik, SDM-nya bisa lebih baik teman-teman. Makanya kita jangan pernah berhenti untuk menyampaikan perlawanan terhadap mereka yang hari ini mau merusak Indonesia. Di tengah-tengah pemerintah mau membangun SDM dengan makan bergizi gratis agar supaya anak-anak itu bisa menikmati cukup gizi dalam mereka menuntut ilmu. Di satu sisi yang lain, ada kelompok yang ingin mengerusak generasi dengan mencuci otak mereka, dengan memperlihatkan akademisi seperti ini. Kita lawan terus teman-teman. Kalau perlu teman-teman, biarkan mereka masuk penjara teman-teman. Kita doakan, kita dukung Rismond, Roy, Tifa masuk penjara. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless guys. Bye.